Seorang yang mencari ilmu, tugas yang pertama adalah harus membersihkan nafsunya, hatinya, pikirannya dari akhlak-akhlak yang kotor atau tidak terpuji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi baqaihi. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi hayatihi. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi qudratihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali hari ini di MK Wawabi ngaji kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, meneruskan tentang spirit ilmu pengetahuan perspektif Al-Imam Al-Ghazali yang nanti akan disampaikan oleh beliau Mas Idris Salis. Sebelumnya mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita bahas pada sore kali hari ini bisa mendatangkan berkah manfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sudah 2 kali pamflet menyebar, namun acara belum juga terlaksana. Pamflet pertama itu terkendala hujan, kedua Mas Idrisnya uzur, dan alhamdulillah yang ketiga ini bisa hadir. Nanti silakan dari sahabat-sahabati, silakan untuk menyerap semua ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh Mas Idris, dieksploitasi nggak apa-apa. Mas Idris wonge lilanan enggak. Jadi silakan berdialektika. Di sini saya sebagai moderator hanya akan membawakan apa nanti yang jadi unek-unek sahabat-sahabat sekalian. Monggo wekdal sawanginan kula sumbangaken kepada beliau faltafadul alaihi masykura. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa salatu rasulillah wa rahmatullahi mustafa wa ijabati su'alina wa qabuli du'aina wa bi qadri hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fathan mubina. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwarat al-ardu bi nuri syamsika wa amarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Lanjutkan cerita yang kemarin tentang karakternya imam kita, imam besar, bukan imam besar, tapi imam besar, Imam al-Faqih Muhammad Abu Abdillah bin Idris Asy-Syafi'i. Itu imam besar saya. Asumsi dengan jangan kemana-mana. Kalau imam besar yang sering muncul di TV itu sudah dipenjara sudah. Wa amma kaunuhu aliman bi asraril qulub. Dan adapun karakternya Imam Syafi'i itu aliman bi asraril qulub, dengan beberapa rahasia hati. Fayadullu alaihi annahu su'ila 'anil riya, dan dibuktikan bahwa
Satu tempo Imam Syafi'i pernah ditanya tentang masalah riya, pamer. Faqala 'alal badiha. Dan Imam Syafi'i menjawab dengan sangat jelas. Ar-riya'u fitnatun. Riya adalah fitnah. Aqdaha al-hawa. Qiyana absori qulubil ulama. Dan di dalam riya itu hawa nafsu mengikatnya karakter atau cara melihatnya ulama. Fanadhuru ilaiha, kemudian ulama-ulama ini akan melihat terhadap fitnah bisu ikhtiyarin nufusi, dengan cara pemilihan yang tidak baik dari nafsunya. Fa'ahbatot a'maluhum, kemudian fitnah riya ini akan menggagalkan amal-amalnya ulama. Wa qala idza anta khifta ala nafsika minal ujbi, jika kamu khawatir akan nafsumu atas sikap ujub atau kibir atau riya, fanzur, maka renungkanlah ridho man tatlub, ridhonya zat yang engkau cari, ridhonya Allah. Wa fi ayyi na'imin tarhabu, dan renungkanlah kepada setiap nikmat yang kamu merasa senang. Wa min ayyi iqabin tahrubu, dan setiap siksa yang kamu bisa selamat. Wa ayyi afiatin tashkuru, dan setiap nikmat yang engkau bisa syukuri. Wa ayyi bala'in tadhkuru, dan setiap bala, setiap ujian, setiap cobaan yang engkau bisa mengingatnya. Artinya kalau kita menjadi tokoh, menjadi seorang yang banyak difasilitasi panggung-panggung untuk menunjukkan prestasi, untuk menunjukkan kebolehan, namun hati kita khawatir kalau ternyata nanti saya riya atau ujub. Untuk menghindari ini, fangzur ridho man tatlub wa fi ayyi na'imin tarhab wa min ayyi iqabin tahrub, maka renungkanlah setiap nikmat yang selama ini kita dapat, setiap bencana yang dimana dalam bencana itu kita bisa selamat. Ada satu kaidah, setiap keinginan adalah sumber penderitaan, tetapi setiap keinginan adalah sumber motivasi. Maknanya, bagaimana kita menyikapi keinginan adalah dengan cara yang baik dan tujuan yang baik, bukan keinginan untuk sesuatu yang tidak baik dan dilakukan dengan cara yang tidak baik. Menikah untuk Mbak Liza adalah cara yang baik, tujuan yang baik. Tapi kalau menikah dengan suami orang lain, barangkali kebaikannya masih dipertanyakan lagi. Atau dengan cara yang tidak baik, tentu cara itu tidak dianggap baik oleh papa dan mamanya Mbak Liza. Itu ya Mas Faris. Wa yadullu ala annahu aradal fiqha wal munadharata wa hubbahu, dan Imam Syafi'i diceritakan bahwa sesungguhnya beliau menginginkan pemahaman tentang fikihnya
perdebatannya dengan ulama-ulama lain dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan menghendaki apa? Allah Ta'ala, hanya untuk Allah Ta'ala. Annahu qala, Imam Syafi'i berkata, waditu annan nasa intafa'u bihadzal ilmi. Saya sangat senang kalau manusia mengambil manfaat dengan inilah ilmu. Wa ma nuziba ilayya, dan apapun yang dinisbatkan kepada saya, minhu syai'un, dari ilmu tersebut meskipun sedikit. Wahada, dan inilah bukti qati'un, yang memastikan fi annahu lam yurid bihi syaitan finnas. Inilah bukti bahwa Imam Syafi'i tidak menginginkan keterkenalan, keterpopuleran dengan ilmu-ilmu yang dikuasai di tengah manusia. Wa mata'al hururi, dan kenikmatan-kenikmatan yang bersifat menipu. Mengapa menipu? Karena kenikmatan itu dianggap sementara, bukan kenikmatan yang langgeng dan bisa berlanjut sampai di akhirat. Inilah sosok yang kita kagumi, imam besar kita sebagai ahli fikih, sebagai imam yang kita taklidkan. Penguasaannya terhadap ilmu pendidikan sama sekali tidak ada tujuan untuk menjadikan dirinya terkenal, menjadikan dirinya populer, masyhur, sehingga pantas sekali ngaji sasanan di kafe kopi tidak perlu pasang banner kemana-mana. Artinya keterkenalan itu kadang-kadang memang merupakan fadilah, dan sisi lain merupakan bukan fadilah. Ada yang memang keterkenalan by design, dan ada keterkenalan yang memang natural, bagian dari rahmat Allah. Ada kiai yang santrinya sangat banyak, tapi justru itu bukan semata-mata fadilah. Ada yang kiai santrinya cuma 2 atau 1 orang, tapi ternyata manfaat ilmunya melebihi dari kiai yang santrinya ribuan. Majlis taklim kemarin dikatakan oleh teman kita, sahabat kita, majlis taklim berdiri di mana-mana, tetapi kadang-kadang majlis taklim tidak menjadi solusi kemaslahatan umat, sehingga konotasi atau dampak positif dari institusi-institusi agama yang selama ini kita anggap sebagai tempat penyejuk, sebagai tempat untuk memberikan pencerahan, itu akan semakin lama semakin pudar dan rontok. Waqala, dan Imam Syafi'i mengatakan manadzurtu, nanya panjang, manadzurtu ahadan qattu, dan saya tidak pernah berdebat dengan seseorang sama sekali. Fa'ahbabtu ayyufti'a, sehingga saya merasa senang dengan bisa menyalahkan yang saya ajak berdebat. Wa ma kallamtu ahadan qattun, dan saya tidak pernah berbicara dengan seorang sama sekali, illa ahbabtu ayyufaqa wa yusaddada wa yu'ana, terkecuali dengan pembicaraan saya itu orang tersebut bisa mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan kebenaran,
dan bisa mendapatkan pertolongan. Wa yakunu alaihi riayatun minallah, sehingga seseorang yang saya ajak bicara mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa hifdzun, dan penjagaan dari Allah. Wa ma kallamtu ahadan qattu, dan saya tidak pernah berbicara dengan seseorang sama sekali. Wa ana ubali ayyubayyinallahu ta'ala al-haqq, sehingga sampai Allah memberikan penjelasan sesuatu yang hak ala lisani, atas melalui mulut saya, au ala lisanihi, atau melalui pembicaraan orang yang saya ajak bicara. Ada perbedaan antara nadhar, munadharah, dan mujadalah. Kalau mujadalah berakhir pada kemenangan logika, kemenangan argumentasi. Tetapi kalau munadharah itu berakhir dengan satu kesimpulan bersama atau satu kebenaran bersama. Bukan munadharah kalau dalam pembicaranya itu ada tujuan untuk menjatuhkan lawan. Dan Imam Syafi'i tidak pernah berdebat, tidak pernah bermunadharah, kecuali seseorang itu akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau melalui lisan saya atau melalui lisan dia, sehingga Allah bisa menjelaskan sejelas-jelasnya sesuatu yang hak. Wa qala Ahmad bin Hanbal, kemudian Ahmad bin Hanbal mengatakan, ma sholaitu sholatan, saya tidak pernah sholat sama sekali, mundu arba'ina sanatan, sejak 40 tahun, illa wa ana ad'u lisyafi'i, kecuali di dalam sholat itu saya selalu berdoa kepada Imam Syafi'i. Inilah bahasa Arab. Jadi kalau mau mengatakan setiap sholat saya selalu mendoakan Imam Syafi'i, dan itu saya lakukan selama 40 tahun. Tetapi karena bahasa Arab penuh dengan majas, penuh dengan gaya bahasa, saya tidak pernah sholat selama 40 tahun, kecuali dalam sholatnya saya mendoakan Imam Syafi'i. Itu Imam Hambali yang mengatakan. Wa ammal Imam Malik, adapun Imam Malik radhiyallahu anhu, fa innahu kana aidon, beliau juga memiliki karakter yang demikian. Mutahalliyan bihadzal khisalil khamsi, yaitu menghiasi dirinya dengan 5 karakter: alim, soleh, zuhud, waraq, dan faham maslahah umat. Tidak hanya kiai saja, tidak hanya menjadi imam saja, tapi kiai, imam, dan betul-betul paham masalah keumatan. Tidak salah ketika Mas Sukron memilih kepala desa di Bulakwaru yang backgroundnya dari ustadz. Fa'innahu qila lahu, fa'innahu, bahwasanya Imam Malik, qila lahu, dikatakan kepadanya, ma taqulu ya Malik fi talabil ilmi, wahai Imam Malik, apa pendapatmu tentang orang yang mencari ilmu? Beliau menjawab, faqala hasanun jamilun, mencari ilmu itu baik, bagus, walakin
akan tetapi unzur ilal ladzi yalzamuka min hinin tusbihu ila hinin tumsi. Mencari ilmu itu bagus, tetapi renungkanlah segala sesuatu yang membuatmu, yang mewajibkanmu dari pagi hari hingga sore hari. Fa inzah, maka penuhilah kewajibanmu dulu. Ini penting. Beberapa orang yang senang dengan kegiatan belajar mengajar, senang dengan pengajian, tentu akan mengatakan dari satu sisi bahwa ngaji fadilahnya begini, masyarakat thariqah dan lain-lain, thalabul ilmi fardhu dan lain-lain. Menyampaikan begitu besar fadilahnya orang yang mencari ilmu, tetapi ada resiko yang tidak pernah atau yang jarang sekali disampaikan oleh para pakar, para ustadz, bahwa kalau dalam hidupnya hanya mencari ilmu, tentu akan melupakan kewajiban-kewajibannya lah. Saya bawa teman tukang adol tengah karo adol gulu Lendinaga harusnya standby di sana, atau minimal handphonenya itu standby untuk menerima order. Tapi gara-gara ngaji dari pagi sampai sore, akhirnya orderan tidak tahu, pelanggan yang nggak datang, duitnya nggak ada, kantongnya kosong, dan kemudian istrinya marah-marah. Tentu ini bukan yang baik. Imam Malik mengatakan ilmu itu baik dengan cara yang baik. Karo minum boleh, karo udut boleh, tetapi penuhilah kewajiban-kewajibanmu. Atau sambil mencari ilmu, sambil memenuhi kewajiban. Guru yang PNS, monggo mau ngajar dari pagi sampai sore, monggo, yang penting setiap awal bulan haknya harus diterima. Bukan nggak boleh menjual ilmu tahu, saya kan nggak menjual. Lalu apa, saya mengabdi ke negara, yaitu alasan sakit. Waqala asy-Syafi'i, dan Imam Syafi'i berkata, ra'aitu annahu suhila an samanin wa arba'ina mas'alatan. Imam Syafi'i menceritakan bahwa Imam Malik pernah ditanya tentang 48 masalah. Faqala, dan Imam Malik menjawab isnataini wa salasin, hanya pada 32 masalah. Minha, dan selebihnya la adri, beliau menjawab saya tidak tahu. Inilah imam yang betul-betul proporsional, menjawab sesuai dengan kemampuan, bukan dengan cara meraba-raba atau bukan dengan cara meyakinkan kepada penanya bahwa saya tahu semuanya. Sebelum bukti itu ditemukan, sudah sumpah demi Allah itu fitnah, nggak ada kamu yang bawa senjata, itu fitnah. Ini apa-apa, ngajian juga mau lupa. Wazuhdu wa wara'uhu adharu min ayyuzharu. Itu sana ayat. Jadi zuhudnya Imam Malik dan waroknya Imam Malik itu lebih jelas, lebih nyata daripada cerita-cerita yang disampaikan ke kita, daripada sesuatu yang dapat kita ingat tentang Imam Malik. Wa amma Abu Hanifah, adapun tentang Imam Abu Hanifah,
Fakadzalika ruwiya annahu kana yuhyiya nisfal lail. Demikian juga diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah menjalankan ibadah pada separuh malam. Sampai itu ya. Annahu kana yuhyi nisfal lail. Imam Abu Hanifah itu setiap separuh malam terjaga dan mengamalkan ibadah. Mungkin dengan mutola'ah, mungkin dengan wiridan, mungkin dengan sholat dan yang lain-lain. Kemudian fasami aqailan. Imam Abu Hanifah mendengar orang yang mengatakan, yaqulu, orang ini mengatakan, inna hadzal imama yuhyil laila kullahu. Bahwa Imam Abu Hanifah ini kalau malam seluruhnya menjalankan ibadah, bukan separuhnya malam. Falam yazal, maka Imam Abu Hanifah tidak berhenti pada dzalika, setelah mendengarkan orang yang mengatakan begitu, yuhyil laila kullahu. Kemudian beliau akhirnya menambah ibadahnya sampai bukan hanya separuh malam, tapi seluruh malam. Waqala, dan Imam Abu Hanifah mengatakan, ana astahzi an usifa bima laisa fiyya. Saya itu malu kalau saya disifati dengan karakter yang sebenarnya tidak ada dalam pribadi saya, sehingga sedianya saya bangun hanya separuh malam, kemudian ada orang yang membesar-besarkan, ngomong kemana-mana bahwa Imam Abu Hanifah itu bangun seluruh malam, beribadah seluruh malam, bukan hanya separuh. Setelah Imam Abu Hanifah mendengar ada orang yang mengatakan begini, kemudian ia merubah, tidak hanya separuh malam, tapi beliau menjalankan seluruh malamnya untuk beribadah. Ditanya kenapa demikian Imam Abu Hanifah? Karena saya malu ketika saya disifati oleh orang, tapi sifat itu tidak ada dalam pribadi saya. Sama dengan kita, tapi perbedaannya kita tidak malu, tapi kadang malah bangga. Oh, dia itu kaya raya, mobilnya Innova Reborn. Wah, kaya sekali. Ada orang yang mengatakan keluar, bukan cuma Innova Reborn, tapi di rumah masih ada Honda Jazz, Alfa. Kalau mengikuti Imam Abu Hanifah, tentu yang punya Reborn sedianya belum punya Honda Jazz, harus beli Honda Jazz. Begitu. Wah, dia kan tidak pernah beli mobil kredit, meskipun kredit dia harus dilunasi juga. Tetapi kadang kita bangga dan justru membuat pencitraan yang kadang-kadang karakternya jauh, bukan tidak ada ya, jauh dari karakter yang melekat pada diri kita. Kayak apa mobilnya Reborn, orang jasa apa umur banyak. Begitu. Al-Faslu Tsalis fi bayani anna jami' al-'ulum laisat mahmudatan. Dan pasal yang ketiga menerangkan bahwa beberapa ilmu pengetahuan yang tidak baik, tidak terpuji. Wa ya'ni bidzalik, yang dimaksud adalah as-sihru, sihir, wa tilsamu, dan mantra, wa falsafatu, dan ilmu filsafat, wa ma syabihuha, dan apapun ilmu pengetahuan yang mirip-mirip dengan sihir dan filsafat.
Jangan penasaran dulu karena terusannya akan dibaca. Amma sihru, adapun ilmu sihir wal tisamu dan ilmu guna-guna, fali kaulihima yudhiyani ila anwa'id doror, mendatangkan madorotan. Wa amman nujum, adapun ilmu nujum itu ilmu yang menebak sesuatu yang akan datang. Cara bahasa Tegal dukun. Tapi ada gila, ada gila. Beberapa dukun itu bukan ingin menebak masa depan, tetapi ingin mengikhtiari secara spiritual untuk seseorang agar tercapai cita-citanya. Loh, ini kan bagus, mendoakan orang kan bagus. Katanya begitu. Ya, hilahnya begitu. Fali'annahuma manhiyun anha, sebab ilmu sihir, ilmu nujum itu sebenarnya dilarang. Idqala alaihi salatu wassalam idza dzukira nujum fa'amsiku. Ketika diceritakan tentang bintang-bintang, Aquarius, zodiak, apa ya? Sagittarius, Gemini, Aquarius nanti akan mendapatkan jodoh yang sesuai dengan harapan. Terus Gemini nanti akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu bawahnya. Apalagi Gemini, Sagittarius nanti akan mendapatkan proyek patok kalau teler dan lain-lain. Kalau diceritakan seperti ini, fa'amsiku, maka tahanlah, tahan dirilah. Wa innama amaru bil wa innama umiru bil imsak. Wa innama, dan sesungguhnya yang disampaikan oleh Rasul bil imsak adalah untuk menahan, menjaga agar kita tidak mudah percaya dan terperdaya. Li'annal insana masyghufun, karena seseorang manusia biasanya mudah tertipu dan senang bi'ihalatil asya, dengan memuji-muji sesuatu, alal fasaidil mahsusatil mukhayyalati, dengan sesuatu yang tahayyul, yang bisa dirasakan. Wala'allahu, karena apa? Bisa jadi yahulu bisa babihi an musabbabil asbab, karena bisa jadi dia akan melupakan siapa Tuhannya. Tuhan adalah zat yang menjadi sebab semua sebab di muka bumi. Orang sakti itu bukan orang yang merogoh, bukan orang yang dengan tangan kosong merogoh kantong kosong kemudian keluar dengan burung, sapu tangan atau bunga. Tetapi orang yang sakti itu datang dengan tangan kosong, merogoh kantong kosong, dan dibuka dengan tangan kosong. Karena orang yang sejatinya menampilkan sesuatu yang di luar adat, kharij adat, biasanya penipu, atau orang yang sengaja membuat pandangan pertama mempesona. Seorang wali itu tidak mungkin ketika dilihat orang ada indikator kewaliannya, dia pasti akan menghindar. Dia ketahuan sekali dermawan dan dia ingin menguji. Seseorang datang ingin mengujinya. Seorang wali bukan akan tambah dermawan, tapi akan tambah mati, karena untuk menghindari keterkenalannya sebagai wali. Kalau para pesulap enggak seperti itu, justru ingin menampilkan apa yang dia bisa. Datang dengan tangan kosong, keluar dengan tangan kosong.
itulah orang sakti. Karena yang dibangun adalah tuntutan konsep yang logika, yang masuk akal, sehingga orang itu bukan sekali datang akan mencintainya, akan berkagum kepadanya, tapi setelah berkali-kali, setelah orang ini akan menemukan kebutuhan batin sesuai dengan jawaban yang disampaikan oleh orang tersebut. Kalau pesulap panjenengan pulang miso-miso bakal jebule dilungguhi tok. Pejamkan mata. Jebule barang-barang dompetnya kotak. Karena kita sering salah sekali menempatkan agama dalam dominasi keajaiban, ketahajudan. Maka seseorang ketika melihat sesuatu keajaiban itu, dia pasti akan merasa heran. Padahal setiap hari kita itu tidak bisa lepas dari hal-hal keajaiban. Kita bisa bernafas, kita bisa berpikir, kita mempunyai otak, dan di mana otak kita, di mana paru-paru kita. Sehingga hari ini banyak orang yang tidak sadar dengan keajaiban yang padahal setiap hari itu bersentuhan. Tapi karena agama ini ditempatkan pada dominasi irasional, akhirnya sesuatu yang irasional itu membuat dia semakin percaya. Padahal kepercayaannya adalah salah jalan, salah paham. Sampai sementara ayo ngadun ae. Iya. Oke. Sampai maksa piye mau renang arepe sampai inate dicokot, inate dhewek. Aja inate itu Jawa Tengah. Berikutnya tunggu 1 minggu atau 2 minggu, dengan mantra ini pasti akan jatuh di pangkuan. Lalu dipraktekkan. Setelah dipraktekkan dan itu nyata, berhasil. Seorang perempuan ini bertekuk lutut, bersimpuh di pangkuannya. Seorang pria akan lupa sebenarnya yang membuat kodrat seperti ini bukan mantranya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mantra itu dilarang. Ini bukan saya yang mengatakan, tapi Imam Ghazali. Meskipun saya juga hafal mantra, dan warai kok pujo pajabu pinjal tuane asu sumrong bolong buntu aru rodo ompong melu wong prawana yu melu aku. Itu bagian dari mantra dan nggak pernah saya praktekkan kemana-mana, apalagi saya ijazahkan ke orang lain. Tapi Indonesia ada. Ini saya baca di kitab Abu Ma'syar Al-Falaki. Boleh dicek nanti, serius. Al-Qaidah fi hisabil ghalib wal maghlub. Tata cara untuk menghitung siapa yang kalah dan siapa yang menang. Idza aradta an ta'rif al-ghalib ghaliban wal maghluban, maka fahsib ismatul wahidin minhuma ala tis'in. Jadi mana serang wis. Ada beberapa. Kalau satu orang melawan satu orang, fahsib ismatul wahidin minhuma. Isman masyhur indan nas. Maka hitunglah nama setiap masing-masing dengan dibagi angka sekian. Habis. Setelah itu
maka kalian akan mengetahui yang kalah sungguh betul-betul kalah dan yang menang sungguh betul-betul menang. Biasanya agak laris itu di pilkades. Tapi ini nggak saya sampaikan di sini karena agak mahal ilmunya. Bisa buka kasus. Karena tempo hari ini cerita nyata ya. Saya di rumah dan saya kan nggak mau kalau diminta begitu sama sekali. Panjenengan boleh uji, datang ke rumah saya dan minta dihitungkan. Meskipun panjenengan bawa uang, apalagi nggak bawa uang, suka kan. Ada mbah ini di lingkungannya dikenal kiai, diundang orang, dikirim keluar desa. Setelah sampai di tempat sangat murah, SMS ke saya, berarti kan saya jarang buka HP. SMS ke orang yang selalu di rumah saya. Tolong dong tanyakan ke saya, tanyakan ke dia. Ini dihitung Bandung sampai di balik banyak. Aku ini ingin pulang. Nggak mau, saya kasih cara-caranya saja, tapi saya nggak mau itu. Kalau marahi, orang kamu salah. Ini lucu ya, nggak boleh. Tapi kalau tidak menebak, wa amal falsafatu, dan ada pun ilmu filsafat. Fali adaiha, karena prakteknya ilmu filsafat itu ila umurin ala khilafi syar'i, bertentangan dengan syariat. Wala yungkaru, dan tidak bisa diingkari antara hisab binyati, bahwasanya ilmu hisab atim itu mendatangkan, membuktikan. Wala yumkinu, dan tidak mungkin mukhalifatuha wa inkaruha, dan tidak mungkin, misalnya pasti betul ilmu tentang hisabiyat, perhitungan, tidak mungkin diingkari karena hitungannya sudah pasti. Walakin hiya, tetapi ilmu filsafat itu madkhalun ila ma waraiha, tempat masuknya sesuatu setelah itu. Berpikir tentang sifat Tuhan, maka setelah itu dia akan menyokal sifat Tuhan dengan hukum yang selama ini dia pelajari. Tuhan bersifat qadim, masa sih ada sesuatu yang bersifat qadim? Sesuatu di bumi ini kan semuanya diciptakan, lalu siapa yang menciptakan Tuhan? Begitu dan seterusnya. Faliyat tasir, maka hendaklah mengurangi ilmu filsafat. Ala qadril hajati, tetaplah untuk sesuai dengan kebutuhan. Wa minat tabi'ati, dan untuk ilmu-ilmu tabiat, ilmu alam, ilmu fisika. Ala talabi lil hajati, untuk mencari sesuai dengan kebutuhan saja. Wa minan nujumi, dan ilmu-ilmu nujum. Ala ma'rifatil manazil wa dalailil qiblah wallahu a'lam. Dan ilmu-ilmu perbintangan itu untuk mengetahui manazil, manzilah, posisi-posisi matahari, posisi-posisi bintang, posisi-posisi rembulan, wa dalailil qiblati, dan bukti-bukti arah kiblat. Wallahu a'lam, bagi Allah yang Maha Tahu. Lanjut ya, baru jam 5, apa ya? Al-faslur rabi fi adabil mu'allim wal muta'allim. Dan pasal berikutnya adalah tentang adabnya orang yang mengajar dan orang yang belajar. Amal muta'allim, adapun orang yang belajar, fa adabuhu wa wadaifuhu kathiratun. Adabnya, etikanya, dan tugasnya ada banyak. Walakin juntum ta'arifuha sab'a jamalin.
Tetapi yang dapat disusun di sini hanya ada 7 hal. Al-wadhifatul ula, tugas yang pertama adalah taqdimu taharatin nafsi an radha'il akhlaq. Seorang yang mencari ilmu, tugas yang pertama adalah harus membersihkan nafsunya, hatinya, pikirannya dari akhlak-akhlak yang kotor atau tidak terpuji. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan dawuh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dunia ad-dinu 'ala an-nadhafah. Agama ini dibangun di atas kesucian, di atas kebersihan. Wa laysat an-nadhafatu muradatan fin nadhafati thiyab fahasib. Tetapi kesucian yang dimaksud adalah bukan dalam pengertian bersih pakaian, suci pakaian, maka itu bal fil qalbi, tetapi yang dimaksud adalah kesucian di dalam hati. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan dasarnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Ini ekstrim sekali ya. Saya punya anak kecil usia 2 tahunan, agar diwarai rewangnya, mulai bisa mengikuti. Mana balik, ya belok, wah Ali najis temen, najis mun. Nggak tahu artinya, tapi sudah bisa mengikuti bapaknya ngomong apa, sing ngomong apa. Mulanya apa? Tembang wong dunia sing ngomong aja dinei, nei kulite bae marai medit tok. Bayinun, sudah sangat jelas anan najasata, bahwasanya makna najis latuh tasubit tiap, tidak dikhususkan dengan pakaian. Pemalam yantuh al-batinu anil khaba'ith, selama batin kita belum bersih dari kotoran-kotoran, la yaqbalul ilma an-nafi'a fiddin, kita tidak akan bisa menerima ilmu yang bermanfaat dalam hal agama. Wala yastadhi'u, dan ilmu tidak akan bisa menghindari binuril ilmi, dengan cahaya ilmu itu sendiri. Qala Ibnu Mas'ud, laisa al-ilmu bi kasratir riwayah, ilmu standarnya dikatakan baik atau tidak bukan sebab banyaknya riwayat, bukan sebab banyaknya orang yang mengomentari, tetapi innamal ilmu nurun yaqdhifuhu Allah fil qalbi. Ilmu itu betul-betul cahaya, penerang hati nurani. Dan dengan ilmu inilah kemudian Allah memberikan penerangan di dalam hati kita, intuisi kita, sehingga menjadi semakin lebih tajam. Panjenengan kalau boleh saya ingatkan, kita hidup itu beraktivitas dari pagi hingga maghrib, dari maghrib hingga pagi lagi, banyak hal yang kadang-kadang kita putuskan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan, tanpa berdasarkan akal dan pikiran, hingga tanpa berdasarkan apapun, tetapi kadang berjalan secara natural, berjalan secara refleks. Tetapi ada hal-hal yang sangat penting, dan itu biasanya berjalan
sesuai dengan intuisi kita. Jangan sampai generasi kita mengatakan, jangan mudah baper tuh, jangan mudah bawa perasaan. Maksudnya itu panjenengan jangan mudah emosi. Tapi setiap komunikasi yang dibangun dengan hati itu biasanya akan lebih baik ketimbang tanpa membawa perasaan. Berikutnya, wa minha, dan setengah dari tugas itu al-wadhifatus tsaniyah. Tugas yang kedua untuk seorang murid adalah ayyuqallila ala iqahu wa yub'idu an mawqani. Sebaiknya seorang murid itu meminimalisir ketergantungan terhadap sesuatu yang membuatnya jauh dari tempatnya, hatta yatafarraqa qalbuhu lil'ilm, sehingga bisa betul-betul fokus atau mendedikasikan seluruh kemampuannya untuk ilmu pengetahuan. Fama ja'alallahu lirajulin, karena Allah tidak akan pernah menjadikan seseorang min qalbaini fi jawfihi, di dalamnya ada dua perasaan, ada dua hati. Dalam dadanya, dalam perutnya ada dua hati. Hati satu mencintai ilmu, satunya masih mencintai dunia, atau satunya masih mencintai di luar ruangan ilmu pengetahuan. Satu hati masih mencintai seorang gadis yang bernama Mbak Liza, hati lain masih mencintai gadis lain yang bernama Mbak Dewi. Tentu tidak akan terjadi, kecuali kecintaannya adalah cinta monyet atau tai kucing. Walidhalik, oleh karena itu kina dikatakan al ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tihi kullaka. Ilmu tidak akan pernah memberimu separuh-separuh, tetapi ilmu akan memberimu satu paket lengkap. Makanya yang ingin disampaikan oleh Musonif adalah niat kita untuk mencari ilmu adalah untuk membersihkan niat yang lain, tetapi fokus kepada dalam satu hal. Kemarin saya menyampaikan ke Mbak Liza, ada kaidah dari Imam Tantawi, idza arafta maqamaka wa idza lazimta maqamaka la fala yaqdiru syai'un alaika fa anta aqwa minas sama wal ard, fa anta aqwa minal qulub wal asma. Kalau panjenengan itu serius dan fokus, konsisten dalam satu hal, dalam satu profesi, dalam satu ilmu pengetahuan, maka la syai'a yaqilu 'alaika, tidak ada sesuatu apapun yang akan bisa mengendalikan bahwa fa'anta aqwa minas sama wal ard, panjenengan akan menjadi orang yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada penghuni langit dan penghuni bumi. Fa'anta aqwa minal qulub wal asma, dan panjenengan akan lebih kuat daripada materi-materi yang lain, wal asma, dan gelar-gelar apapun yang ada di muka bumi, asma atau asma apapun. Tapi sayangnya kita sering menemukan banyak satu profesi pindah ke profesi lain.
Dulu Mubalik terkenal, Mubalik terkenal mengatakan ada kiai yang memang setelah menjalani profesinya sebagai kiai berikutnya kapok. Buktinya apa? Karena anaknya diarahkan untuk tidak menjadi kiai tapi jadi pengusaha. Di sisi lain ada kiai yang ternyata mampir karena tergiur dengan profesi lain. Karena profesi lain keuntungannya langsung, keuntungannya direct. Sedianya menjadi ustadz, ngajar Selasa, Kemisan, Sabtu, Ahad dan lain-lain. Tapi setelah ada pemilu, kepincut nyalon dari DPR. Akhirnya nggak lama melihat banyak tumbuhan uang, tergoda nganggur duit dari negara, berakhir diparani karo polisi. Kiainya bubar, DPR bubar. Seorang supir kalau mau konsisten, dia akan mendapatkan banyak keberkahan. Jangan mudah mampir, meskipun ada susu di pinggir jalan. Meskipun sopir itu singkatan dari kalau mau minum susu mampir. Sekedar minum susu boleh, tapi yang penting jangan memeras susu. Apalagi susunya orang lain. Mending susunya sendiri nggak masalah. Yang nggak boleh itu ada itu mampir. Tapi kalau mau minum susu harus mampir, nggak apa-apa. Daripada diminum sambil nyupir. Tapi ada izin yang berbeda antara supir Jakarta dan supir Jawa. Kalau supir Jakarta nggak pakai su, tapi pakai sopir. Makanya kalau mau sholat mampir. Kalau supirnya orang Jawa, itu pakainya bukan so, tapi su. Ya. Padahal su itu konon katanya saya nggak begitu paham, hanya saja dengar dengan apa baca referensi. Soe itu maknanya bagus ya. Ada teman saya namanya Sugito. Ini dia. Ya baik, ya Sugi, Biato, begitu. Ini makna mudah lah. Suharto, harta yang baik barangkali. Saya hanya menebak karena nggak tahu referensinya kampusnya dari mana. Al-wazifatu al-thalithatu, dan tugas yang ketiga, Allah yatakabbar ala ilmi. Seorang murid itu jangan mudah takabur dengan ilmu pengetahuan. Maknanya takabur itu iya, maksudnya yang menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya Rasul itu nggak suka sama orang sombong. Tapi kemudian ada sahabat yang mengatakan ke Rasul, ya Rasul, ada seorang pria pakaiannya bagus, sandalnya bagus, teksinya bagus. Lalu apakah itu sombong? Kata Rasul, enggak, Allah itu jamal, mencintai sesuatu yang bagus. Allah itu indah, dan Allah mencintai sesuatu yang indah, sehingga tidak bisa dikatakan sombong kalau orang yang pakai baju bagus, bukan dalam kerangka merendahkan orang lain, hanya saja ingin berpenampilan parlente. Ya bagus tuh. Tapi saya tidak begitu mengikuti toriko ini. Halaman rumahnya bagus. Apa? Bagus. Yang dimaksud sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kecuali ada yang pernah tanya, apakah salah satu bus itu
dengan mengaku alim menyombongkan diri? Enggak. Orang menyombongkan diri menurut Rasul, kita jangan sampai salah paham. Menyombongkan diri menurut Rasul adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia, bukan untuk menyalahkan orang yang percaya diri. Karena biasa dalam hadis-hadis, dalam cerita-cerita para nabi itu, ini a'lamu, ini aro mana taraun, saya lebih paham dari kamu. Ketika Nabi siapa ditanya sama anaknya, jawabannya begitu. Sebenarnya apa? Saya lebih tahu daripada kamu. Dan saya kapan ini alim ya, kalau pada paham deh, lihat maklum. Nah, kira-kira begitu. Fala yata'ammaru 'alal mu'allim. Maka seorang murid hendaknya jangan banyak mengatur, jangan mendominasi kepada gurunya, kepada dosennya. Bal yulqi ilaihi zimamal ikhtiyar. Tetapi pasrahkanlah kendali untuk memilih, kendali untuk berpendapat. Ini baik atau ini tidak baik. Kal maridil mudnaq, sebagaimana seorang yang sakit parah, yulqi zimamal ikhtiyari ila tabib, memasrahkan sepenuhnya kendali untuk memilih kepada seorang dokter. Min ghairi ayyatahakama alaih, tanpa mempengaruhi kepada dokter. Fi istid'ai nau'in minad dawa, di dalam memilih atau meminta atau menentukan bagian obat ini atau bagian obat ini. Minad dawa duna nau'in, tanpa bagian ini. Nah, karena itu memang bagiannya dokter, kita nggak harus menentukan, kecuali kita punya selera dan kita paham. Kita pesen kopi, Mas Fatur tolong jangan terlalu pahit dan gulanya ditambah dong, karena selera saya begitu. Al-wazifatur rabi'atu, dan tugas yang keempat, ayyataroza anil isra'i ila ikhtilafatin nas. Sebaiknya seorang murid itu menjaga diri dari mendengarkan perdebatan. Menjaga diri dari mendengarkan. Tentu mengikuti perdebatan itu lebih dianjurkan untuk tidak terlibat. Fa inna dzalika, karena perdebatan itu yurisu dahsyatan wa hayratan, berdampak pada sesuatu yang mengherankan, kehebatan sekaligus kebingungan. Orang hebat dok, tapi saya bisa hebat, bingung dong sih bener. Siapa sih? Ninggal ngomong gak bersenjata nih gunung mati. Nah, hindarilah, hindari, jangan ikut komentar. Malah lu komentar posting di Facebook. Ya boh, dulu apa harus mau di searchnya, ya boh. Fa innahu yamilu qalbahu fi awwali amri ila kulli ma yalqa ilaih. Karena perdebatan itu akan membawa hati kita pada permulaan persoalan kepada persoalan-persoalan yang lain. Khususon ila turuqit ta'til, khususnya kepada kesempatan-kesempatan untuk bersantai-santai, untuk memperpanjang waktu tanpa berbuat apa-apa, hanya berangan-angan siapa yang benar. Alladzi, maksudnya ta'til adalah yuwafiqul kasala wal fadalata. Ta'til adalah seimbang, sesuai dengan kemalasan dan kebatilan.
Walihada la yajuzu lil mubtadi'ina, dan ini tidak boleh bagi pemula-pemula. Lil mubtadi'ina al-iqtida bi af'alil muntahin, dengan mengikuti sikap-sikapnya tokoh-tokoh yang sudah sampai pada puncak. Jadi siapa kita, jadi apa kita, punya jabatan apa kita, jangan mudah meniru dengan sikap atau karakternya orang yang sudah menjadi tokoh. Hanya baru mondok di pesantren kita atau baru nonton ceramahnya Ustadz Abdus Somad kemudian sudah merasa menjadi sangat alim, keluar bisa mencaci, bisa memaki ulama-ulama yang lain. Dia tidak sadar bahwa informasi yang dia dapat adalah hanya sepenggal yang sangat sedikit. Sementara ulama-ulama kita mutolaah setiap hari, setiap jam di pondok pesantren dan sudah berpuluh-puluh tahun. Baru mendengarkan ceramahnya Ustadz Ustadz Felix Siau. Kemudian setelah HP-nya ditutup, keluar rumah sudah berani angkat bendera Tauhid. Wajib berjihad. Hatta qala ba'duhum, sehingga mereka mengatakan man ra'ana fil bidayati, orang yang melihat saya fil bidayati, dalam tahapan-tahapan awal, soro sadiqah, maka dia akan menjadi orang yang benar. Wa man ra'ana fil nihayah, dan siapapun yang melihat saya dalam kondisi sudah di puncak, soro zindiqon, maka dia akan menjadi zindik, dia akan menjadi orang yang fasik. Belajar dagang jangan sampai hanya melihat kepada orang yang sudah sukses. Tentu tahapan dan prosesnya sangat panjang. Dan tahapan dan proses sejak dari awal itulah yang menjadi sangat penting untuk dipelajari. Sehingga dia mengatakan, ulama-ulama salaf mengatakan, siapapun yang belajar kepada saya mulai dari kelas 1, 2 sampai puncak, dia akan menjadi orang yang benar. Tetapi siapapun yang datang kepada aku dan langsung belajar pada tingkatan tinggi, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Demikian keseluruhan. Dan sisanya satu lagi dah Mas Fatur, bahwa nggak harus terakhir. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Risalis terkait bahwa spirit ilmu pengetahuan dalam perspektif Imam Ghazali tadi dinukil dari berbagai macam cerita, termasuk cerita Imam Syafi'i, bahwa ilmu itu tidak kemudian digunakan untuk mencari kemasyhuran, keterkenalan, atau seperti tadi ada ilmu-ilmu yang memang dilarang dalam perspektif syariat seperti ilmu nujum ataupun filsafat. Dan juga poin-poin tentang mengenai adab bagi muta'alim ataupun mu'alim, bagi orang yang memberikan ilmu itu sendiri yang menerima ilmu itu sendiri. Mungkin dari sini sahabat-sahabat ada yang mau menanyakan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Idris, dipersilahkan, monggo. Ya, Mas Falis, Mbak Liza, ada lagi? Satu lagi barangkali Mas Rakil. Monggo.
Kali ini saya akan mencoba membahas barang dan uang. Kemungkinan atau barangkali kaitannya dengan ilmu juga ya. Ini, kalau ada suatu perusahaan yang menawarkan barang, barangnya ya biasa, hadiah ya, berupa apa, HP atau apa. Terus menawarkan barang yang materinya itu biasanya apa? Cuci gudang, promonya Idul Fitri biasanya, terus promo akhir tahun, promo tahun baru kayak gitu. Biasanya kan suatu perusahaan ya mengajak apalah merayu yang lain biar dapat barangnya itu yang diundi. Biasanya menggunakan undian atau menggunakan apa ya, giveaway kayak gitu ya, diajak ya, secara produs siapa pemenangnya gini ya. Nah otomatis kan barangkali ada satu syarat yang bisa ditentukan oleh perusahaan. Syaratnya misalkan ya follow ya Instagram, IG, terus ajak teman yang lain mention hashtag ya gitu. Kesimpulannya ya bagaimana hukum seperti itu yang menyelenggarakan atau yang mengikuti kayak gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliza, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menanyakan, tadi sebelumnya disampaikan bahwasanya Imam Syafi'i itu ketika ada debat, beliau itu lebih memilih untuk diam. Saya kok, Mas, jadi apakah menjadi hukum paten bahwa ketika ada suatu perdebatan kita itu harus berdiam, lebih baik diam, ataupun ketika tidak, adakah etika ketika kita harus meladeni sebuah perdebatan ataupun bahasanya ya ikut berdebat lah, kita adakah etika dalam berdebat, pada saat apa kita harus diam atau pada saat apa kita harus menerima pembicaraan tersebut dengan narasi-narasi kita. Terus tadi dikatakan bahwa terus apakah hati dan diri kita bisa menjadi indikator atau tolak ukur ketika kita berada atau menuntut ilmu di dalam sebuah majelis taklim. Di dalamnya, ketika kita berada di majelis taklim itu hati kita merasa tentram, hati kita merasa tenang, nyaman, dan lain sebagainya. Itu menjadi tolak ukur apakah berarti saya ketika di majelis taklim ini kita harus istiqomah, kita harus terus ngaji di sini. Tapi sebaliknya, ketika kita merasa rusak, gundah gulana dan lain sebagainya, kita tidak harus meneruskan menuntut ilmu di dalam majelis taklim tersebut. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 3 pertanyaan untuk Mas Idris. Yang pertama, barangkali ada yang mau bertanya lagi, satu penanya. Barangkali nggak ada, Mas. Ini 3 pertanyaan ya, Mbak Lisa itu tadi 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai semacam kayak pengusaha yang kemudian bikin giveaway, tapi bikin giveaway gitu Mas. Misal barang siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini nanti akan dikasih ini, tapi silakan nanti dengan syarat misal akun
Instagramnya begitu dan sebagainya. Itu pertanyaan dari Mas Kholis. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Lisa. Pertama, apakah ada etika munadharah? Ada munadharah seperti dalam narasi tadi bahwa diceritakan Imam Syafi'i ketika dalam perdebatan beliau selalu diam. Namun diam ini apakah menjadi suatu patokan tertentu yang memang dalam keadaan debat apapun harus diam? Apakah memang boleh untuk ikut berdebat tapi batasan-batasannya seperti apa? Yang ketiga, kemudian misal ada seseorang yang kemudian ketika dalam satu majelis taklim merasa dirinya hatinya tenang, merasa nyaman dan sebagainya, apakah kemudian ini ada indikator saya harus istiqomah di sini? Atau semisal orang yang kemudian berada dalam majelis taklim merasa dirinya itu tambah sumpok, tambah halu gitu, apakah kemudian mending nggak usah ngaji aja gitu? Begitu Mas Idris, dipersilakan kalau ada lain bersyukur. Apa Mas Nurbalis, saya pahamnya tadi ada orang menjual produk dengan mengatakan bahwa ini produk khusus tanpa ada cacat, tapi ternyata pulang ke rumah, oh jebule produk Cina, oh jebule AW1, oh jebule ngomongnya diesel tapi bensin ini. Itu nggak boleh, karena tak dulu amwalakum bainakum bil batil, dasar utamanya itu. Kemudian tidak terberikan bagian yang halal dan bagian yang tidak boleh adalah jual beli yang bainal ma'ruri wal mahruri, antara orang yang dalam keadaan terpaksa dan keadaan tertipu. Makanya satu hari BPJS pernah diharamkan oleh MUI, tapi kemudian niatnya diperbaiki hingga hari ini diharamkan. Yang kedua, pertanyaan dari Mbak Lisa, apakah ada etika bermunadharah? Dalam perdebatan pun ada etika. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kemarin sudah diulas itu, dan sampaikanlah yang baik dengan tidak menjatuhkan atau membunuh karakter orang yang kita ajak debat. Tetapi jangan diteruskan ngomong itu hasanah, karena takbirnya kemarin Imam Al-Ghazali mengatakan itu hasanah itu untuk orang awam katanya kan. Nah, wajadil itu untuk perdebatan untuk orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, yang alim, yang ya kalau orang betul jangan didebat. Sekaligus jangan ditanya tentang sifat Allah. Makanya kemarin saya mengatakan kalau ceramah jangan berakhir dengan sesuatu yang baik datangnya dari Allah, sesuatu yang tidak baik semata-mata datangnya dari saya. Maksud ayat itu bukan itu, tetapi maksudnya adalah jangan sandarkan kejahatan dan ketidakbaikan itu kepada Allah. Karena apa? Karena Allah selalu baik. Nah, tidak baik itu setelah mengalami analisis pikiran kita, persepsi kita, kemudian mengatakan oh ini tidak baik. Bisa jadi bencana alam menurut orang tidak baik, tapi Allah punya rencana yang maha baik. Begitu. Ini clue minority sebenarnya ledakan ada yang, tapi ada yang komen ya, apa. Berikutnya, apakah jadi indikasi ketika kita merasa ayem, merasa tenang dengan majelis taklimnya? Bisa jadi iya, bisa jadi iya. Karena banyak makalah untuk mendatangi majelis ini, karena hatimu akan tersirami, hatimu akan tersinari dengan ilmu-ilmu dari majelis ini. Majelis ini dan majelis zikir. Tetapi yang ingin saya sampaikan, ada juga majelis ilmi, majelis zikir yang memang bukan semata-mata fadilah. Ketenangan batin kita bisa jadi bukan persoalan manfaat atau tidak, bisa jadi bukan persoalan biayanya kos atau tidak, tetapi lebih pada kita sesuai
seirama, sepikiran dengan dia atau tidak. Karena begini, ketenangan itu saja bisa kita peroleh dari psikiater, Mas Harmoko. Kita dalam kondisi gundah gulana, tidak tahu mencari tokoh agama yang dapat kita teladani sikapnya, kemudian bingung datang kemana, akhirnya ke psikiater. Dan setelah sampai di psikiater sangat merasa tenang dan sangat merasa tercerahkan, karena pada dasarnya apa yang disampaikan psikiater ini sesuai dengan kebutuhan batiniahnya, sesuai dengan kondisi pikirannya. Tetapi belum tentu yang disampaikan psikiater itu menjadi solusi di dunia wa fil akhirah. Ada juga banyak perkataan-perkataan yang disampaikan oleh motivator. Makanya kemarin sempat dikomentari oleh netizen, hidup ini tidak semudah cocoknya motivator. Gitu. Tetapi nggak tahu nama motivatornya siapa. Tapi saya kenal nama beberapa motivator, salah satunya Pak Mario Teguh. Nah, beberapa orang itu merasa tenang dengan statementnya Pak Mario Teguh, meskipun kadang Pak Mario Teguh tidak menggunakan dasar dalil atau hujjah diniyah, tetapi kita yang mendengarkan merasa tenang, merasa nyaman. Sebaliknya, kita kadang-kadang mau menerima kebenaran dari kelompok lain saja sudah a priori, karena jangan-jangan misalnya kulitnya putih, rambutnya pirang, celananya agak ketat di atas lutut, bajunya agak seksi, dia mau menyampaikan apa, kita di sini sudah agak a priori. Padahal kebenaran kan itu bisa datang dari siapapun. Begitu ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak, karena ketenangan juga kadang menjadi manifestasi, kadang menjadi indikator. Tetapi sikap a priori kita yang lain juga patut diperhatikan. Misalnya saya Wijalul Ansor mendengar ceramahnya ya bukan itulah ya, sebelum saya mendengarkan ceramahnya tapi sudah diawali dengan takbir, ya akhirnya apa ini, traktir itu ya Mas Walis, Mbak Liza, ada lagi? Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, dan apapun yang kita yakini selama ini benar, anggaplah itu sebuah kebenaran dan keyakinan. Karena bisa jadi menurut orang lain yang kita yakini benar adalah kesalahan diyakini. Tetapi kaidahnya man syarra fahmuhu syarra fahmuhu. Seseorang yang memang prasangkanya buruk, biasanya pendapatnya juga buruk. Dan ini angin memahami agama dari satu sisi, kemudian setelah itu diaplikasikan dengan sikap. Setelah salah memahami agama, maka akan salah bersikap. Halus kayak dan ini angin. Dari ini angin. Pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi masalah ya, jadi persoalan giveaway tadi yang kemudian ada syarat itu hukumnya diperbolehkan. Karena itu sifatnya kayak macam perlombaan begitulah. Terus Mbak Liza tadi juga bahwa dalam munazarah, dalam berdebat itu memang ada etikanya. Tapi tadi ada garis poin yang disampaikan sama Mas Idris, berdebat itu untuk orang alim. Ya, jadi ojo teladeni debat karo wong bodoh. Nentek ke umur Mas ya. Itu terus kemudian kalau yang ketiga terkait masalah ketenangan hati, bisa jadi iya bahwa
hati bisa tenang ketika mengikuti majelis taklim atau majelis zikir, tapi bisa jadi itu datang dari sesuatu yang lain. Gitu. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.